Halo 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 Kak, Halo Kak. Kak. permisi Kak. Oh iya, udah dibuka cam kameranya. Oke, jadi halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Melisha Poli dari jurusan Strategi Komunikasi. Dan hari ini kami ingin mewawancarai Kakak untuk tugas akhir kami. Apakah Kakak udah siap untuk diwawancarai? Boleh. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Hmm, Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Lunarda Gia Widodo, biasa dipanggil Luna. Nah karena aku udah perkenalan, jadi boleh dong kakaknya perkenalkan nama kakak, asal universitas, jurusan dan lulusan angkatan berapa? Oke, nama aku Darayu Pangestueni, aku dari Universitas Multimedia Komunikasi, jurusan Strategi Communication, angkatan 2019. Oke, jadi lanjut lagi aku mau nanya nih, pekerjaan di bidang apa sih yang sedang kakak kerjakan dan apa pekerjaan spesifiknya? Aku sekarang tuh lagi di KOL Management, jadi kita itu approach KOL untuk endorsement gitu sih, endorsement untuk produk-produk dari brand. Oke, saya sebagai mahasiswa yang tertarik mempelajari lebih lanjut nih tentang industri marketing dan komunikasi, boleh nggak Kak menjelaskan secara detail tentang perusahaan tempat Kakak bekerja saat ini? Perusahaan aku itu Real Food. Kalian pasti tahu lah ya yang minuman sarang burung walet itu. Jadi ya di perusahaan ini mereka punya dua anak perusahaan namanya Skindos dan juga Elora sama Nootropics. Jadi itu ada dua itu skincare, kolagen sama body care gitu sih. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaannya. Perkenalkan nama aku Cia, tadi Kak udah perkenalan tadi ya. Oke, untuk soal yang pertama, di lingkungan yang sangat kompetitif seperti industri marketing communication ini, keterampilan apa yang membantu Kakak untuk tetap relevan dan maju dalam karir Kakak? Menurut aku ya kalau dalam Markom harus mengikuti tren aja sih. Terus ya bener-bener harus punya pikiran yang kreatif banget. Apalagi sekarang banyak banget kan orang-orang yang kreatifnya tuh bener-bener out of the box gitu loh. Terus menurut aku yang penting itu kalau di KOL ini itu negosiasi, jadi masuknya ke interpersonal sih. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sebaiknya seseorang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tantangan yang terjadi di industri marketing communication? Gimana? Aku ulangi lagi ya pertanyaannya, Kak. Boleh. Bagaimana sebaiknya seseorang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tantangan yang terjadi di industri marketing communication? Yang kayak aku bilang tadi sih harus ngikutin tren yang sedang berjalan aja. Jadi harus up to date kan. Menurut aku gitu. Oh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya, aku yang akan bertanya, aku Abigail Elisa Niman. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kan kakak juga udah sempat singgung untuk interpersonal ya kak. Nah, menurut kakak, keterampilan yang paling efektif yang udah pernah kakak belajar di kuliah, di kelas gitu, di Fakultas Ilmu Komunikasi itu apa sih kak? Untuk Menurut bidang aku marketing. copywriter sih untuk Kenapa pemasaran tuh kak? bagian. Karena kalau aku kan bagian sosial media juga kan, aku sebagai content creator juga sih sebenarnya. Copywriter tuh ya gimana sih caranya nge-bridging orang untuk yang soft selling banget gitu kan, karena orang-orang sekarang males kan ngelihat iklan yang hard selling gitu. Iya bener kak. Jadi aku gitu. Terus aku juga menurut aku yang paling penting juga itu tuh advertising. Itu buat Markom juga oke banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak boleh nggak nih kasih kita contoh gimana teori-teori komunikasi yang udah pernah kakak pelajarin di kelas
diterapkan dalam marketing communication tempat kakak kerja? Oke, kalau menurut aku tadi kan udah aku bilang interpersonal ya. Kalau interpersonal itu kan negosiasi. Jadi kita tuh kadang-kadang kayak nebak-nebak gitu loh. Misalnya kalau di aku itu kan ada yang bagian barter juga kan. Jadi kita tuh bukan yang endorsement tapi ngebayar dia gitu. Nah, itu tuh nggak banyak juga yang mau kan. Nah, kita tuh harus nebak-nebak kalau misalnya kira-kira dari tampilan feeds, pokoknya konten-konten mereka tuh kayak gimana sih, kira-kira mau nggak ya kalau dikasih barang segini tapi mereka harus ngepost di mana segini gitu. Gitu sih menurut aku, lihat dari penampilan juga. Interpersonal kan tuh Iya benar Kak, betul banget. Terus kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut kakak kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi itu sangat membantu dalam mengembangkan keterampilan seperti analisis pasar, penelitian konsumen, atau pokoknya hal-hal yang kakak butuhin di pekerjaan kakak di marketing communication sekarang? Menurut aku iya, karena kalau aku nggak berfokus di marketing communication dan ilmu komunikasi ini, aku nggak bakal kepikiran gitu loh. Apa ya, kompetitornya tuh bedanya apa sih gitu, pasti kalian agak nggak notice nggak sih? Menurut aku itu. Jadi karena menurut aku karena kita udah punya fokus nih, kita udah pernah belajar, jadi kita kayak dikit-dikit tahu lah kompetitor nih, kita bisa tahu apa sih yang membedakan gitu. Oke, thank you untuk jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal ditanyain sama aku Hanum. Pertanyaan pertama, sebagai seseorang yang sudah berpengalaman di bidang marketing communication, menurut Kak Dara, ada nggak sih perubahan yang signifikan di industri pemasaran dan komunikasi selama beberapa tahun terakhir ini? Boleh diceritain aja. Apa ya? Bentar aku baca lagi pertanyaannya. Aku ngerasa nggak ada perbedaan lagi. Karena kita udah tech savvy semua nggak sih? Karena kita udah ngikutin sosmed juga. Jadi kalau tiba-tiba kita harus kerja, ya kita udah biasa dengan gimana cara kita untuk mengikuti tren-tren yang ada. Kan Gen Z pasti kayak gitu nggak sih? FOMO gitu nggak sih? Menurut aku gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Dara, apa aja sih posisi yang mungkin akan muncul dalam industri marketing and communication, dan posisi apa yang akan mengalami penurunan nih dalam 10 tahun mendatang? Jujur, sekarang kan ke dalam markom itu gunain sosmed banget ya. Pasti kayak siapa sih orang yang nggak punya sosmed gitu kan. Jadi aku nggak tahu nih apa yang akan muncul dari divisi apa yang akan muncul dari sosmed ini lagi, karena kan KOL udah ada. Terus KOL manajemen sekarang baru menjamur nggak sih, ya kan? Tapi aku yakin pasti nanti akan ada inovasi baru menggunakan sosmed seperti apa. Terus kalau dalam 10 tahun mendatang akan penurunan, menurut aku enggak. Karena sosmed tuh udah kepake banget untuk bertahun-tahun ke depan. Ya nggak sih? Oke, thank you Kak. Boleh dilanjut ke pertanyaannya? Oke Kak, perkenalkan aku Najwa Nandari. Aku mau tanya buat pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, Kakak punya saran nggak sih atau pesan untuk mahasiswa kayak kita-kita ini Kak, terutama yang tertarik masuk industri pemasaran dan komunikasi. Nah, terutama yang terkait sama membangun karir yang sukses dan berkelanjutan. Kalau dari aku, kalian harus sering-sering cari referensi. Tapi di sini ada nggak sih yang suka banget sama advertising? Belum sih Kak, kita masih belajar musik. Masih semester berapa sih? 2. Semester 2 masih intro Kak belajarnya. Oh iya. Kalau kalian tertarik banget sama advertising, kalian tuh harus
sering-sering cari referensi iklan di luar negeri karena itu bener-bener kayak out of the box banget, kayak kita bener-bener nggak kepikiran, apalagi kayak pokoknya aku tuh pernah dapet contoh dari Dospem sama Pak Teddy deh kalau nggak salah. Itu tuh dia ngajar advertising. Dulu lupa copywriter deh kalau nggak salah. Itu tuh dia sering ngasih contoh dari luar negeri, itu tuh bener-bener kayak kok bisa ya kayak gini jadi iklan. Itu tuh kalian harus sering-sering banget cari referensi dan berpikir kreatif, menurut aku itu sih. Oke Kak, makasih buat jawabannya. Iya. Oke Kak, sekian dari wawancara kita hari ini. Aku ngucapin banyak terima kasih ya Kak, udah mau menjawab pertanyaan kami dengan jawaban yang luar biasa, dan juga Kakak mau meluangkan waktunya yang super sibuk untuk kami wawancara agar tugas akhir kami bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita sesi dokumentasi dulu. Boleh. Oke. Ya, 1, 2, 3. Dah. Oke, Makasih thank you Kak Kak Dara. Terima kasih banyak Kak Dara. Dadah. Terus ya Kak. Aku izin live ya. Iya Kak, thank you. Thank you.